والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dalilul istighatsati, dan dalil istighatsah qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, dalam surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah tatkala kalian beristighosah kepada Rabb kalian, meminta pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, kemudian Dia Allah itu mengabulkan bagi kalian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan, kata beliau rahimahullah, al-istighatsatu talabul ghauthi. Istighatsah itu adalah meminta al-ghauth. Wahwa, dan al-ghauth itu adalah al-inqadhu minasyiddati wal halaki, yaitu keselamatan dari kesempitan dan kebinasaan. Itu makna istighatsah. Wa huwa aqsamun, dan istighatsah ini itu ada beberapa macam. Al-awwalu, yang pertama, al-istighatsatu billahi azza wa jalla, yaitu beristighatsah kepada Allah azza wa jalla. Wa hadza min afdalil a'mali, dan ini termasuk dari amalan yang paling utama. Wa akmaliha, dan termasuk dari amalan yang paling sempurna. Wa huwa da'bu ar-rusuli wa atba'ihim, dan ini adalah beristighatsah kepada Allah ini merupakan tradisinya para rasul dan para pengikut rasul. Wa daliluhu, dan dalilnya adalah ma dzakarahu asy-syekhu rahimahullah, yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mubiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, kemudian Dia kabulkan bagi kalian, sesungguhnya aku akan menolong kalian ya dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Wa kana dzalika fi ghazwati Badrin, dan hal tersebut terjadi di perang Badar. Hina nazara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikina, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kaum musyrikin fi alfi rajulin, ya, itu 1000 orang. Ketika Nabi melihat bagaimana besarnya ya kaum musyrikin dibandingkan dengan kaum muslimin, di mana kaum musyrikin berjumlah 1000 orang, ya. Wa ashabuhu 300 wa bid'ah asyara, ya, wa bid'ah asyara. Sedangkan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam itu 300 ya lebih. Bid'ah asyara itu antara 13 sampai 19. Jadi 313 ya, sekitar 313 sampai 319. Ya, wa ashabuhu 300 wa bid'ah asyara rajulan.
Kurang lebih demikian. 313 orang. Fadakhala al-arisha. Kemudian beliau masuk ke kemah. Yunashidu rabbahu azza wa jalla. Beliau benar-benar memohon kepada Rabb-Nya azza wa jalla. Rafi'an yadaihi. Dengan mengangkat kedua tangannya. Mustaqbilal kiblati. Dalam keadaan menghadap ke kiblat. Yaqulu. Beliau berdoa. Allahumma anjisli ma wa'adtani. Ya Allah, kabulkan untukku apa yang telah Engkau janjikan. Allahumma in tuhlik hadhil isabata min ahlil Islam. Ya Allah, jikalau Engkau binasakan golongan dari ahlul Islam ini, la tu'bad fil ard. Niscaya Engkau tidak akan diibadahi di muka bumi. Wa mazala yastaghithu bi rabbih. Beliau pun terus senantiasa beristighosah kepada Rabb-Nya. Rafi'an yadaih. Dengan mengangkat kedua tangannya. Hatta sakota rida'uhu. Hingga sakota rida'uhu an mankibai. Selendang beliau sallallahu alaihi wasallam itu jatuh dari bahunya. Fa'akhadha Abu Bakr radhiyallahu anhu rida'ahu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengambil selendang beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'alqahu ala mankibaihi. Kemudian beliau letakkan di kedua pundak atau bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tazamahu min waraihi. Kemudian Abu Bakar itu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakangnya. Wa qala, dan Abu Bakar berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kafaka munasyadatuka rabbak." Cukup engkau memohon kepada Rabbmu. Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka. Karena sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala akan menepati untukmu apa yang telah Dia janjikan kepadamu. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini. Ini jenis istighosah yang pertama, yaitu beristighosah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ats-tsani, yang kedua, al-istighatsatu bil amwati, yaitu beristighosah kepada orang-orang yang telah mati, au bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirin 'ala al-ighatsati, atau beristighosah kepada orang yang masih hidup tapi orangnya tidak hadir, tidak ada, yang kemudian tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Fahadha syirkun, maka istighosah yang bentuknya seperti ini adalah kesyirikan. Li'annahu la yaf'aluhu, karena sesungguhnya tidaklah melakukan istighosah seperti ini illa, kecuali man ya'taqidu, kecuali orang yang meyakini anna lihaula'i tasarrufan khafiyan fil kauni, bahwasanya orang-orang yang mati tadi atau orang-orang yang masih hidup namun tidak hadir, dia tidak mendengar, dia tidak mampu untuk menolong, itu memiliki tasarrufan khafiyan fil kaun, yaitu apa? Pengaturan yang tersembunyi di alam semesta. Fayaj'alu lahum hazzan minar rububiyah, maka dia pun menjadikan bagi orang-orang mati tadi atau orang-orang yang hidup yang tidak hadir, yang tidak mampu ini, yang dijadikan tempat istighosah, maka fayaj'alu lahum hazzan minar rububiyah, dia jadikan bagian dari rububiyah. Jadi artinya ketika orang itu beristighosah kepada orang yang mati, maka dia akui atau tidak, itu disebabkan apa? Karena adanya keyakinan bahwasanya orang mati tersebut memiliki apa? Pengaturan di alam semesta, memiliki kekuasaan untuk mengatur alam semesta. Sehingga kemudian artinya dia memberikan bagian dari rububiyah, yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dia berikan kepada orang yang telah mati ini.
sehingga kemudian dia beristighosah kepadanya. Qala Allah Ta'ala berfirman, amman yujibul muttar idza da'ah wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allah Ta'ala berfirman, ya, atau siapakah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya? Atau siapakah yang kemudian menghilangkan kejelekan dan menjadikan kalian itu khalifah di muka bumi? Apakah ada ilah bersama Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Baik, ini jenis istighosah yang kedua yang merupakan kesyirikan. Ats-tsalitsu, yang ketiga, al-istighatsatu bil ahya'i al-alimin al-qadirin ala al-ighatsati, yaitu beristighosah kepada orang yang masih hidup namun dia mengetahui, dia mendengar, dia melihat, ya, kemudian dia mampu untuk menolong. Fahadza jaizun, maka ini boleh. Kal isti'anati bihim, seperti beristi'anah kepada mereka. Jadi hukumnya sama. Istighosah kepada orang yang masih hidup yang dia mampu untuk menolong, maka ini boleh. Ya. Qala Allah Ta'ala fi qissati Musa, Allah Ta'ala berfirman tentang kisah Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Ya, beristighosahlah kepada Musa orang yang dari golongannya untuk kemudian menghadapi musuhnya. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Maka Nabi Musa alaihissalam, ya, maka Musa itu memukulnya, maka orang itu pun mati. Nah, Allah sebut beristighosah. Ya. Orang yang dari golongan Nabi Musa beristighosah kepada Nabi Musa. Dan ini bukan kesyirikan. Karena memang dalam hal yang dimampui oleh makhluk. Maka hukumnya adalah jaiz, boleh. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, al-istighatsatu bihayyin ghairi qadirin, yaitu beristighosah kepada orang yang masih hidup namun tidak mampu. Min ghairi ayyataqida, tanpa meyakini annalahu quwwatan khafiyatan, bahwasanya orang ini tadi itu memiliki, tanpa meyakini bahwasanya orang tersebut memiliki kekuatan yang tersembunyi. Ya. Nah, kalau yang keempat ini apa? Istighosah kepada orang yang masih hidup tapi tak mampu. Dia tak mampu untuk menolong dan tidak disertai keyakinan bahwasanya orang yang dijadikan tempat istighosah ini memiliki kekuatan yang tersembunyi. Mithlu ayastaghitha al-ghariqu birajulin mashlulin. Misalnya apa? Orang yang tenggelam itu beristighosah kepada seseorang yang lumpuh. Ya, seseorang yang lumpuh. Ini orang yang hidup tapi dia tidak mampu. Fahadzal laghun wa suhriyatun biman istaghatsa bihi. Maka ini adalah kesia-siaan dan bentuk olok-olok kepada orang yang dia beristighosah kepadanya. Fayumna'u minhu lihadhil illati. Maka dilarang dari istighosah seperti ini disebabkan apa? Alasan tadi. Itu sebuah kesia-siaan, olok-olok kepada orang yang dijadikan tempat beristighosah karena dia tidak mampu. Seperti tadi orang yang tenggelam, dia minta tolong kepada orang yang lumpuh untuk menolongnya. Ya. Maka ini adalah kesia-siaan. Wali illatin uhra, dan juga dilarang karena alasan yang lain. Apa alasan yang lain? Wahya, yaitu al-ghariqu. Ya. Ya, orang yang tenggelam tersebut rubbama igtarra bidzalika ghairuhu. Terkadang tertipu dengan sebab, ya, perbuatannya tersebut
ya perbuatan orang yang tenggelam tadi, minta tolong kepada orang yang lumpuh, contohnya tadi, yang dia tidak mampu, maka selain dia akan tertipu, fatawahhama, maka dia pun menyangka anna lihadzal mashluli quwwatan khafiyatan, bahwasanya orang yang lumpuh ini memiliki kekuatan yang tersembunyi, yungkidhu biha minasyiddah, yang dia bisa menyelamatkan dengan kekuatan tersembunyi tersebut dari kesusahan. Nah, baik, ya ini alasan yang lainnya. Ya, memang mungkin dia tidak meyakini bahwasanya orang yang dia jadikan tempat istighosah itu memiliki kekuatan atau yang lainnya, akan tetapi selain dia akan tertipu, sehingga kemudian dia menyangka bahwasanya orang ini tadi yang tidak mampu tersebut memiliki kekuatan, ya, yang tersembunyi atau kekuatan rahasia yang dengannya dia bisa menyelamatkan. Nah, baik, kemudian masuk ke pembahasan berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, wa dalilul dzabh, dan dalil dari menyembelih. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Ya. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan wa nusuki, ya, di antara tafsir nusuk adalah sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, ya, Rabbil alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian juga beliau menyebutkan dalil dari hadis, wa minas sunnati, dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya, hadis riwayat al-Imam Muslim. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah azza wa jalla. Baik, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, az-zabhu izhakur ruhi. Menyembelih, ya, itu adalah menghilangkan ruh, yaitu menghilangkan nyawa, biiraqatid dami, dengan menumpahkan darah, ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus. Itu menyembelih. Wa yaqa'u ala wujuhin, dan menyembelih itu terjadi dengan beberapa bentuk. Al-awwalu ayyaqa'a ibadatan. Yang pertama, menyembelih itu terjadi sebagai bentuk ibadah. Bi an yaqsida bihi ta'zimal madhbuhi lahu. Yaitu orang itu menyembelih, orang yang menyembelih tersebut, dia bermaksud dengan sembelihannya itu untuk mengagungkan al-madhbuh lahu, mengagungkan orang yang dipersembahkan sesembelihan tersebut, atau sesuatu yang sembelihan itu diperuntukkan untuknya. Jadi dia menyembelih dengan maksud untuk apa? Mengagungkan sesembelihan, mengagungkan sesuatu yang sesembelihan itu diperuntukkan untuknya. Ya. Itu mengagungkan untuk siapa sesembelihan tersebut diperuntukkan. Wa tadhallula lahu, dan dengan maksud apa? Untuk merendahkan diri kepadanya. Wa taqarruba ilaihi, dan juga bertakarrub, untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepadanya. Ya, kepada orang atau sesuatu yang sembelihan itu diperuntukkan untuknya. Nah, maka kalau sesembelihannya dengan tujuan seperti ini, untuk mengagungkan, untuk merendahkan diri, untuk mendekatkan diri sebagai bentuk taqarrub, ya, yang ini merupakan ibadah, fahadha la yakunu illa lillahi ta'ala. Maka sembelihan ini
tidaklah itu terjadi kecuali diperuntukkan untuk Allah Ta'ala. Alal wajhil ladzi syara'ahu Allah Ta'ala, dengan bentuk yang telah Allah syariatkan. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbaru, dan memalingkan sembelihan tersebut untuk selain Allah adalah syirik akbar. Wa daliluhu ma dzakarahu asy-syekh rahimahullah, dan dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, hidupku, matiku, itu hanya untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, itu salah satu penafsiran dari nusuk, itu adalah sembelihan. Ya, dan juga makna dari nusuk adalah ibadah. Dan yang namanya sesembelihan masuk dalam ibadah. Baik, kemudian atsani, penyembelihan yang kedua adalah apa? Ayyaqa'a ikraman lidaifin, yaitu sesembelihan yang terjadi dalam rangka memuliakan tamu. Au walimata li ursin, atau dalam rangka apa? Walimah. Au nahwa dzalik, atau yang selainnya. Fahada ma'murun bihi, maka sembelihan yang seperti ini diperintahkan. Imma wujuban au istihbaban. Ya, baik itu perintahnya bersifat wajib ataupun mustahab, sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tetapi pemuliaan tamu di sini, ya, berbeda dengan pemuliaan atau pengagungan dengan sesembelihan sebagaimana sembelihan yang bentuknya ibadah. Ya, kalau untuk memuliakan tamu, ya mungkin ada tamu, kemudian dia punya hewan, ternak, kambing, sapi, kemudian dia sembelih untuk kemudian disuguhkan, dihidangkan kepada tamu, ya. Maka ini bentuk sesembelihan yang kemudian diperbolehkan, bahkan diperintah, ya. Tetapi kalau kemudian dalam artian pemuliaan kepada tamu, dia menyembelih, kemudian dia persembahkan darahnya untuk sang tamu, karena tamu itu adalah orang yang dianggap wali atau yang lainnya. Kemudian ketika dia datang, disembelihkan hewan ternak, ya, sapi ataupun kambing ataupun yang lainnya, yang kemudian dipersembahkan darahnya kepada tamu tersebut, maka ini termasuk kesyirikan. Sehingga kemudian jangan salah dipahami. Kemudian dalilnya juga wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman ibn Auf, kepada sahabat Abdurrahman ibn Auf, aulim walau bisyah, ya, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Nah, maka ini hal yang diperbolehkan, ya. Baik, kemudian asal itu menyembelih yang ketiga adalah ayyaqa'a ala wajhit tamattu'i bil akli au al ittijari bihi, yaitu sesembelihan yang terjadi dengan bentuk apa? Dengan bentuk apa? Untuk at-tamattu, ya, bersenang-senang, bil akal, dengan makan, untuk dimakan, atau kemudian untuk perdagangan, wa nahwi dzalik. Jadi dia menyembelih, ya, untuk makan, untuk kemudian dia perjualbelikan.
Fahada min qismil mubahi, maka ini termasuk bagian yang mubah. Fal aslu fihi al ibahatu, maka asal dalam hal ini adalah al ibahah, mubah. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Tidakkah mereka melihat bahwasanya kami menciptakan untuk mereka dari apa yang telah tangan kami perbuat atau tangan kami ciptakan, yaitu hewan-hewan ternak, fahum laha malikun, ya, maka mereka pun ya menguasainya. Wa dzallalnaha lahum, dan kami tundukkan hewan-hewan ternak itu untuk mereka. Faminha rakubuhum wa minha yakulun, maka diantaranya mereka jadikan tunggangan dan diantaranya mereka makan. Ya, dalam surat Yasin ayat 71-72. Wa qad yakunu matluban aw manhiyan anhu, dan terkadang sesembelihan ya seperti ini tadi yang asalnya mubah itu terkadang matluban, itu diperintah, aw manhiyan terkadang juga dilarang. Hasbama yakunu wasilatan lahu, ya, sesuai dengan sesembelihan itu menjadi wasilah untuk apa. Ketika dia menyembelih yang asalnya mubah, kemudian ternyata sesembelihan tersebut menjadi wasilah kesyirikan, maka sesembelihan tersebut hukumnya apa? Haram, dilarang. Ya. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.